Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. Taubat sebelum tidur? Ini anjurannya. Anjuran bertaubat sebelum tidur karena kematian selalu datang tak terduga. Bertaubat sebelum tidur sangat dianjurkan untuk selalu diamalkan setiap muslim. Kenapa sebelum tidur? Karena kematian akan datang tak pernah pandang bulu dan waktu. Orang soleh atau durhaka yang kaya raya, ataupun yang miskin, yang terpandang ataupun tidak, yang ikut berjihad ataupun duduk santai di rumahnya, dan lain sebagainya, semuanya pasti akan mati bila ajalnya telah tiba, dan semuanya akan binasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Demikian pula ketika kita tidur, bisa jadi waktu itu pula kematian akan datang pada kita. Karena itu, dianjurkan untuk bertobat sebelum tidur. Amalan-amalan yang dilakukan antara lain: pertama, melakukan muhasabah. Sebelum tidur, hendaklah seorang hamba mengintrospeksi diri atau muhasabah atas segala perkataan maupun perbuatannya sepanjang hari, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak sesama manusia. Jika dia telah melakukan amal soleh, maka hendaknya dia bersyukur dengan memuji Allah dan memohon kepadanya tambahan nikmat, dan memohon kepadanya pula agar senantiasa diberi taufik dan kesanggupan untuk dapat melaksanakan amal ketaatan. Namun jika sebaliknya, maka hendaknya dia segera bertobat dan memohon ampunan kepadanya, serta bertekad untuk segera melakukan kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah." Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hisablah diri kalian sebelum dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang oleh Allah." Kedua, mengingat alam kubur. Hendaknya seseorang mengingat suasana alam kubur yang sangat gelap. Dia akan berada di sana seorang diri tanpa teman, hanya amalannya selama di dunia yang mendampinginya. Dengan mengingat kondisi ini, hati akan merasa takut kepada Allah dan siksanya yang sangat pedih, sehingga dia terdorong untuk segera bertobat kepada Allah dan banyak mohon ampun kepadanya. Ketiga, banyak mengingat kematian. Setiap muslim dan muslimah yang sehat ataupun yang sedang sakit, tua maupun muda, hendaknya selalu mengingat kematian yang datang secara tiba-tiba. Ingatan ini bisa menghalangi dan menghentikan seseorang dari perbuatan maksiat serta memotivasinya untuk beramal soleh. Mengingat kematian ketika dalam kesempitan akan bisa melapangkan hati seorang hamba. Kalau dia ingat kematian ketika hatinya sedang senang, maka dia itu menyebabkan dia tidak lupa diri. Dengan begitu, ia selalu dalam keadaan siap untuk pergi meninggalkan dunia dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Mengingat mati bisa melembutkan hati dan menghancurkan sikap tamak terhadap dunia. Karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran untuk banyak mengingatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian." Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Keempat, menyadari hakikat dunia yang fana dan akhirat yang kekal. Keberadaan makhluk di dunia ini hanyalah sementara, dan semua yang ada di alam semesta ini akan hancur kecuali Allah semata yang kekal dan abadi. Allah Ta'ala berfirman, "Seluruh yang ada di atas bumi ini fana atau tidak kekal." Quran Surat Ar-Rahman ayat 26. Sedangkan kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang hakiki, kekal dan abadi, sebagaimana firman-Nya. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
Quran Surat Al-A'la ayat 17. Dan dia mengetahui pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya di dalam kehidupan ini, tiada lain hanya untuk mengujinya, siapa di antara para hambanya yang paling baik amal perbuatannya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Dengan demikian, maka dia pun segera terdorong untuk bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang hakiki dan abadi. Demikianlah anjuran taubat sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.